Tidak ada pemanggilan kader PDP di calon Menteri Prabowo Subianto. Ya, akhirnya PDP menjadi oposisi. Kita dengarkan pernyataan Puan yang mengatakan bahwa memang tidak ada pemanggilan kader PDP yang dipanggil untuk menjadi menteri nih. Ini gimana sih, Mbak? Ya berarti nggak dipanggil. Ya udah itu aja. Udah seminggu lagi nih menjelang pelantikan, berarti masih ada kemungkinan nggak nanti untuk salah satu Insya Allah dari PDP? semuanya mungkin terjadi. Ya. Dan waktu pemanggilan belum selesai. Berarti masih ada kemungkinan ya, Bang, PDIP untuk dipanggil ya, Bang, ya? Itulah tadi jawaban Puan Maharani yang mengatakan bahwa berarti tidak ada pemanggilan buat PDP. Namun demikian, Susmi Dasko Ahmad mengatakan masih ada pemanggilan lainnya. Namun demikian pada kenyataannya berbeda dengan Megawati. Kalau Puan kelihatannya mau bekerja sama dengan Prabowo Subianto, berbeda dengan Megawati yang begitu sangat keras menentang Prabowo Subianto dikarenakan di sana ada Gibran. Sebagaimana diketahui bahwa Prabowo Subianto akan memberikan pembekalan 2 hari kepada calon menteri di Hambalang, dan inilah beritanya mengenai itu. Pokoknya gimana Pak hari ini, Pak? Belum tahu, jadi namanya ada pembekalan tapi belum tahu nanti seperti apa ya. Jadi kita siapkan nanti coba dengerin arah. Dijadwalkan jam berapa, Pak? Jam 7:30 diminta sudah kumpul ya. Oke. Sampai jam 19 jam 7. Ini nginep atau gimana, Pak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Ini kan disediakan. Oke. Persiapan yang di perlengkapan disuruh bawa apa aja? Ada sepatu khusus atau baju olahraga? Dress code-nya Baju olahraga sendiri. mungkin. Ya baju putih. Baju putih. Kayak batu-batan sepuluhnya mungkin kan. Oke. Untuk tema hari ini, geopolitik segala macam itu udah dikasih tahu belum, Pak? Oh, belum dikasih tahu ya? Tapi Bapak prepare buat kayak camping gitu atau enggak. Enggak ya, Pak. Arahannya berarti untuk hari ini aja ya? Dari jam 2 hari sih. Oh, 2 hari. Cuman belum tahu. Itulah pernyataan calon menteri yang akan mendapatkan pembekalan selama 2 hari di Hambalang rumah Prabowo Subianto. Hasto Kristianto sendiri juga siap menjadi oposisi. Namun demikian, Hasto mengatakan istilah oposisi tidak ada di dalam pemerintahan Indonesia, di mana Apakah akan menjadi oposisi PDI Perjuangan? Jadi di dalam konstitusi kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah, terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. sependapat dengan Hasto Kristianto, Masinton Pasaribu juga mengatakan bahwa diperlukan oposisi di dalam pemerintahan. Dan kita dengarkan pernyataan Masinton Pasaribu. Oposisi berarti demokrasi masih ada. Sepanjang ada oposisi berarti demokrasi masih ada. Ada demokrasi berarti harus ada oposisi. Jadi kalau tanpa oposisi demokrasi pasti hilang. Iya, karena apapun demokrasi itu mensyaratkan, apalagi dalam pemerintahan yang demokratik, dia memastikan seluruh program-program bisa berjalan untuk rakyat. Kan itu harus ada kontrol, pengawasan gitu ya, di mana ada tugas dan fungsi-fungsi secara kelembagaan, kepartaian yang melakukan tugas-tugas itu. Meskipun bahasanya kan bukan oposisi, di luar pemerintahan. Iya, dalam ini kita kan, dalam terminologi ini kita kan nggak dikenal oposisi atau koalisi. Tapi fungsinya pemerintah sama atau di luar pemerintah, kan begitu. Ya. Nah tentu, sepanjang di luar pemerintah, apa yang harus dilakukan? Memberikan alternatif. Sehingga tadi, memberikan koreksi, evaluasi, kritik terhadap pemerintahan. Itulah Masinton Pasaribu yang mengatakan bahwa PDIP siap di luar pemerintahan atau oposisi.
Komarudin Watubun, elit PDIP juga mengatakan ya tidak ada masalah di luar pemerintahan atau oposisi. Ini sependapat dengan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto ataupun juga dengan itu tadi siapa itu Masinton Pasaribu ya. Posisi di luar pemerintahan terkait hasil pemilu 2024 ini bagian dari penghormatan atas sistem demokrasi. Dan PD Perjuangan punya sejarah itu. Dia kan? punya sejarah Ada itu. di luar pemerintahan bahkan 10 tahun. melawan Yes. Orde Baru 10 tahun di luar. Jadi bukan pemerintahan berarti SBY. kita membangun negara, menjaga persatuan itu semua harus sama-sama di sini. Itu namanya buat kompromi untuk menutup dosa ini. Ya, jadi harus ada yang ingat. Anda ingat ya, seperti sekarang lagi ramai-ramai yang belum tentu benar. Ya, ada bocor tipis-tipis. Tempo tahu. Ada tambang segala macam, gila-gilaan, jual beli di mana-mana. Jadi ini ibarat ibarat kita bertiga duduk ini ada bau kentut. Tapi kan tidak tahu siapa yang kentut. Itu barang ada. Makanya tetap di luar, jangan di dalam. Jadi jangan kalau kau menjadi orang yang masih punya nilai peradaban, jangan ikut cara-cara yang tidak beradab. Kita boleh lega ya kalau mendengar sikapnya Bung Komar ini. Hanya pertanyaannya kan kita menanti ini menjadi. Itulah tadi Komarudin Watubun, elit PDIP yang mengatakan bahwa dia terhormat menjadi oposisi atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Hal senada juga disampaikan oleh Hendri Satrio yang seorang pengamat politik, dan dia berdoa PDIP dan PKS akan di luar dari pemerintahan alias oposisi. Kita dengarkan pernyataannya ya. Kira-kira kalau semuanya ada di dalamnya gimana? Saya sih berdoa PDI Perjuangan dan PKS tetap di luar. Karena ini bagus nanti buat 2029. Bayangkan saja, kalau kemudian PDI Perjuangan dan PKS berada di luar, sangat mungkin kan terjadi rekonsiliasi ideologis antara Islam, PKS yang kanan banget ya, kemudian PDI Perjuangan yang nasionalis yang katanya kiri banget. Nah itu kalau dua-duanya bersatu, itu luar biasa. Bayangkan kalau mereka bersatu di Jakarta aja, PDI Perjuangan merah, PKS putih, merah putih di Jakarta. Itulah pernyataan Hendri Satrio yang sangat berharap agar PDIP dengan PKS bersatu untuk menjadi oposisi di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ya, meskipun PDIP menang di dalam legislasi, namun demikian di dalam pemerintahan PDIP dipastikan akan menjadi oposisi. Kita dengarkan pernyataan Ari Linsu. Kita dengarkan ya. Bakal jadi partai oposisi loh. Tahu nggak? PDIP menang di legislatif dan bakal jadi partai oposisi loh. Gimana tuh maksudnya? Gini. Walaupun paslon nomor 3 yang diusung PDIP kalah di pemilu 2024, PDIP berhasil menang di pemilihan legislatif. Ingat kan, kemarin dapat 5 kertas buat dipilih. Yang 1 presiden dan wakilnya. Nah, yang 4 lainnya itu semua anggota legislatif. PDIP unggul di nomor 1 di semua hasil hitung cepat. Artinya apa? Ketua DPR RI akan diduduki kader dari PDIP. Ini udah diatur undang-undang ya. Yang jadi ketua DPR RI itu berasal dari partai politik yang memperoleh kursi paling banyak di DPR RI. Nah, serunya di sini nih. Kalau kemarin kan Pak Jokowi dari PDIP juga. Ketua DPR RI juga Mbak Puan dari PDIP. Anteng tuh, nggak banyak ribut-ribut drama-drama demo. Coba dulu era Pak SBY tahun 2004 sampai 2014. Wadidaw, demonya gede-gedean. PDIP mode oposisi kalau aku sebut. Ingat kan kenaikan BBM di era Pak SBY? Dulu namanya premium, dari harga Rp1.810 jadi Rp6.500. PDIP jadi barisan terdepan, demonya gede-gedean. Kalau kalian lihat harga minyak mentah dunia di era Pak SBY emang wajar kalau harus naik. Kalian bisa lihat sendiri nih, harga minyak mentah dunia naik hampir 4 kali lipat. Kalau subsidi terlalu banyak, Dari mana duitnya? nah, di era Pak Jokowi, BBM naik dari Rp6.500 jadi Rp10.000. Coba kalian lihat grafik harga minyak mentah dunianya deh, dari tahun 2014 sampai 2024. Harganya nggak naik, malah cenderung turun pas kenaikan harga BBM. Tapi PDIP bilang apa? Maklum, pemerintah lagi susah. Wah, gimana nih di era Pak Prabowo nanti? Udah siap belum melihat banteng mengamuk? Itulah gambaran PDIP yang telah lama menjadi oposisi dan semuanya ada di jejak digital, di mana PDIP begitu sangat keras di dalam menentang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Satu langkah lagi PDIP akan menjadi lemah. Seperti apa ya? Kita dengarkan pernyataan etalase politik. Kita dengarkan sama-sama. Partai yang lain di DPR RI untuk melakukan revisi. Satu langkah bikin PDIP makin lemah. Warga Indonesia, PDIP memang mendapatkan kursi terbanyak di DPR RI. Namun PDIP juga berisiko kehilangan posisi sebagai Ketua DPR RI. Ini bisa terjadi ketika Koalisi Indonesia Maju menggandeng partai-partai yang lain di DPR RI untuk melakukan revisi Undang-Undang MD3, di mana pimpinan DPR RI ditentukan melalui mekanisme pemilihan. Nah, ini tentu auto membuat PDIP semakin lemah, apalagi diberlakukan juga untuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, warga Indonesia setuju tidak dengan wacana revisi Undang-Undang MD3? Sampaikan pendapatnya ya. Matur nuwun. Ya, memang ada berita hal seperti itu mengenakan revisi Undang-Undang MD3. Namun demikian pada kenyataannya tidak terjadi Undang-Undang revisi MD3 dikarenakan Puan mau bekerja sama di dalam parlemen. Maka saya kira oposisi di parlemen pun tidak akan sekeras di tahun 2004 pada saat SBY memenangkan Pilpres kali ini. Dan tentu saja hal ini dikarenakan Puan sebetulnya sudah sangat ingin kompromi kepada pemerintahan Prabowo Gibran, berbeda dengan ibunya yang masih keras dalam melawan keluarga Pak Jokowi dan juga Prabowo. Bambang Pacul sendiri mengungkapkan bahkan terjadi pembelahan di internal PDIP. Kita tahu ada internal di kubu Puan Maharani dan ada kubu Ganjar Pranowo atau di belakangnya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita dengarkan pernyataan Bambang Pacul ya. Keputusan untuk itu aku belum perhatikan, tetapi yang berkembang itu kan namanya juga pendapat kan berbeda-beda, yang berbagai kawan-kawan itu ada yang ingin segera masuk, ada kepingin yang masuknya nanti aja, kita lihat perkembangannya dulu kayak apa. Kemudian ada yang mengatakan udah nggak usah masuk. Jadi ada 3 klaster yang sedang berdinamika di PDIP sendiri ya? Iya, di kawan-kawan pada diskusi kan gitu loh. Nah kalau di kotanya kok sampai hari ini belum ada, yang kemarin kok belum ada orang kader PDIP yang dipanggil ke Kartanegara. Ya bang belum, tetapi hari ini kan sudah pasti ada. Kita juga ngerti ya, mari kita amati bersama. Siapa tahu Bapak Pacul nanti dipanggil. Mas Pram hari ini? Iya, Mas Pram baru udah ada di. Nah, tuh makanya. Nah, udah, monggo nanti dilihat ya. Dinamikanya itu di internal PDIP. Gimana? Dinamika yang ada 3. Oh, dia internal. Itulah pernyataan Bambang Pacul bahwa memang terjadi perpecahan atau dinamika di dalam internal PDIP. Ya, memang terjadi pembelahan atau pecah internal PDIP tadi disampaikan oleh Bambang Pacul. Hal ini juga sampai ke Silverter Matutina yang merupakan relawan dari Presiden Joko Widodo. Kita dengarkan pernyataannya Silverter. Lebih bagus PDIP yang menariklah menteri-menterinya karena mereka kan sudah tidak sejalan dengan Presiden Jokowi, bahkan mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu bukan lagi anggota PDIP. Terus pemilu ini Presiden Jokowi melakukan abuse of power gitu loh. Sedangkan kita tahu bahwa PDIP peserta pemilu yang mana perolehan suaranya nomor 1 ya. Jadi kalau memang pemilu ini curang, berarti yang nomor 1 juga curang juga dong. Gitu. Ya, saya pikir partnership ataupun koalisi itu harus dibangun dengan yang sehati ya. Nggak mungkin kita membangun sesuatu itu dengan orang yang tidak sehati gitu loh. Orang yang tidak mau sama-sama bergandengan tangan, menjadikan Indonesia ini negara maju, mengamankan semua kebijakan dari presiden, ya kan lebih baik. Ya kan, menteri-menterinya ya ditarik aja, ya kan, toh mereka juga petugas partai ya, lebih
lebih mengikuti. Itulah pendapat Silverster Matutina yang mengatakan bahwa kenapa PDIP tidak menarik menteri-menterinya di dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Seharusnya kalau sudah tidak sejalan ya harusnya menarik para menteri-menterinya.